Kejutan spiritual yang diprediksi oleh Wang Qiu tidak datang. Sebaliknya, Huo Yuhao terus memukulnya dengan seluruh kekuatannya, menggunakan kekuatan untuk melawanku. Saat pemikiran ini muncul di benak Wang Qiu, Huo Yuhao memukulnya dengan tinjunya. Menurut perhitungan aslinya dan pemahamannya tentang Huo Yuhao, dia bisa dengan mudah mengayunkan tangan kanannya ke samping dengan serangan telapak tangan. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan kejutan spiritualnya, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan tangan kanannya. Namun, penilaian ini didasarkan pada pemahaman Wang Qiu di masa lalu tentang Huo Yuhao. Bagaimana jika kemampuan ofensifnya berubah saat dia memukul tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya? Wang Qiu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tinju Huo Yuhao tidak dipenuhi dengan kekuatan spiritual, tapi sangat kuat. Telapak tangannya tidak cukup kuat untuk memukulkan tinjunya ke satu sisi, namun, Wang Qiu memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa. Karena dia tidak bisa menjatuhkannya, dia segera menurunkan pergelangan tangannya dan mengubahnya dari serangan telapak tangan menjadi dorongan ketika dia mencoba memblokir tinju Huo Yuhao. Meski begitu, dia mengubah serangannya pada menit terakhir, dan karenanya tidak mampu memaksimalkan kekuatannya. Di bawah kekuatan besar tangan kanan Huo Yuhao, dia mampu menyerang bahu kirinya. Wang Qiu mendengus, dan tubuhnya terlempar. Tangannya, yang dia gunakan untuk memegang kepala Huo Yuhao, melepaskannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ning Tian dan Wu Feng menatap pemandangan ini dengan kaget. Meskipun mereka berdua tahu bahwa Huo Yuhao kuat, mereka tidak pernah mengira dia begitu kuat hingga dia bisa melawan Wang Qiu dalam pertarungan langsung. Ini adalah pertarungan tatap muka, murni dan sederhana. Bukankah dia hanya punya 5 cincin? Kenapa dia begitu kuat? Pertanyaan muncul di benak Ning Tian dan Wu Feng tanpa henti. Sejak turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental, mereka berdua telah berlatih keras dan berkembang pesat. Setelah mereka berhasil mencapai semifinal, kepercayaan diri mereka memuncak, dan mereka bahkan mengantisipasi pertarungan mereka melawan Sekte Tang di final. Ketika ledakan terjadi, menyebabkan final dibatalkan, beberapa, jika tidak semuanya, merasa putus asa. Mereka tidak akan mampu mengalahkan Sekte Tang di bawah kepemimpinan Wang Qiu, dan ini adalah penyesalan terbesar mereka. Namun, hari ini, di lembah pertanyaan cinta Yin Yang yang misterius ini, mereka akhirnya memahami perbedaan antara Sekte Tang dan diri mereka sendiri. Jiang Nanan, yang mereka anggap paling lemah, mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Jika ada yang mengatakan bahwa itu karena dia berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, dan karenanya memiliki keuntungan dalam ruang kecil ini, bagaimana dengan pertarungan di hadapan mereka saat ini? Bagaimana dengan pertarungan antara Huo Yuhao dan Wang Qiu? Apa yang bisa mereka katakan, meskipun kemenangan dan kekalahan belum diputuskan, Huo Yuhao sekarang memiliki keunggulan absolut atas Wang Qiu, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Jika Huo Yuhao sendiri sudah begitu kuat, seberapa kuatkah 7 monster Shrek lainnya? Ketika Sekte Tang mengalahkan Sekte Roh Kudus, semua orang, baik dari Akademi Shrek maupun orang luar, menghubungkannya dengan keberuntungan. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka jelaskan adalah serangan terakhir misterius Huo Yuhao, namun, mereka secara pribadi mengalaminya hari ini, memaksa Ning Tian dan Wu Feng mengakui bahwa ada perbedaan besar antara Sekte Tang dan diri mereka sendiri. Ini bukanlah perbedaan kecil. Dia jatuh, memantul, dan mendarat. Seperti singa betina, Wang Qiu langsung bangkit kembali ke udara. Saat dia bertarung melawan Huo Yuhao dalam pertarungan jarak dekat tadi, dia melepaskan tombak naga emasnya. Saat ini, benda itu kembali ke tangannya. Layar cahaya muncul di depannya, menghalangi kemungkinan Huo Yuhao melanjutkan serangannya. Namun, dia tidak melanjutkannya. Sebaliknya, dia berdiri di tempat mereka berdua bentrok, di dahinya, sepotong logam pada helmnya meluncur ke satu sisi dan memperlihatkan mata vertikal yang misterius. Cahaya keemasan mistis juga muncul, oh tidak, dia akan menggunakan spiritual shock. Wang Qiu tanpa sadar melepaskan tombak naga emasnya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memusatkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya meningkat di sekelilingnya. Seekor naga emas berputar-putar di sekitar tubuhnya. Pelanggaran berubah menjadi pertahanan, namun, kejutan spiritual yang dia duga tidak muncul. Sebaliknya, pemandangan mengejutkan terjadi di hadapannya, riak mulai muncul di udara di dekatnya. Gelombang yang memutar dan bulat mulai menyebar keluar dengan Huo Yuhao sebagai pusatnya.
Sinar cahaya bersinar, dan udara di sekitarnya berputar. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak misterius seperti riak air, luas rodanya tidak besar. Pada saat ini, ia sepenuhnya diselimuti oleh riak-riak, dan mulai berputar. Tidak ada jalan buntu atau celah, Wang Qr belum pernah melihat Huo Yuhao menggunakan kekuatan ini sebelumnya. Dan dia tentu saja tidak mengetahui rahasianya. Hatinya menjadi dingin, dan dia menebas secara horizontal dengan tombak naga emasnya. Layar cahaya keemasan mulai menyebar keluar. Sepetak cahaya keemasan muncul dari tombaknya saat menyerang udara yang terdistorsi. Tujuan Wang Qr sederhana saja. Dia mencoba mencari tahu apa itu dengan menyerangnya untuk memastikan lokasinya. Begitu dia menemukannya, dia akan menguncinya dan kemudian menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, kemampuan kuat ini, yang digunakan Huo Yuhao sebagai kartu asnya melawan sekte Roh Kudus, tidak dapat diatasi dengan mudah. Saat cahaya keemasan menerobos riak-riak itu, cahaya itu menghilang tanpa suara. Udara di sekelilingnya mulai bergetar lebih hebat lagi, tapi area di mana sedikit cahaya masih terlihat menghilang sepenuhnya. Itu benar, itu hilang sama sekali. Seolah-olah Huo Yuhao belum pernah ke sana, saat ini, Wang Qr merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bisakah transformasi ini datang dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Namun, dia segera membuang pemikiran tersebut. Meskipun tempat ini misterius, namun beroperasi berdasarkan prinsip yang ditetapkan. Kapanpun suara misterius itu berbicara, ia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Karena dikatakan bahwa itu akan membiarkan dia melawan Huo Yuhao, seharusnya tidak ada perubahan yang tidak terduga. Selanjutnya, Huo Yuhao berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Ini seharusnya menjadi kemampuan barunya. Namun, dia belum meningkatkan cincin jiwanya. Apakah dia sendiri yang membuat kemampuan ini? Kemampuan yang digunakan Huo Yuhao sekarang bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia belum mencapai tahap itu. Di antara 4 keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Iceworm kepadanya, yang paling tidak berguna tampaknya adalah interferensi spiritual. Tapi saat Huo Yuhao meningkatkan kekuatan spiritualnya tanpa henti, dia mampu menggabungkannya dengan imitasi untuk membentuk domain misterius ini. Dia menyebutnya domain Skydream, namun, budidaya Huo Yuhao masih terbatas. Dia harus mengumpulkan kekuatan selama beberapa waktu sebelum dia dapat menggunakan domain Skydream. Wang Qr adalah orang pertama yang merasakan versi lengkapnya. 3 Huo Yuhao tiba-tiba muncul di depan Wang Qr. 3 sinar cahaya hijau zamrud melesat ke arahnya secara bersamaan dari arah berbeda. Wang Qr terkejut. Dia menyilangkan tombak naga emasnya dengan tangan kirinya. Dia menusuk ke arah kiri dan meninju ke arah kanan, dan naga emas melingkar miliknya muncul dan berputar-putar di sekitar tubuhnya saat dia menghadapi serangan terakhir secara langsung. Namun, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Serangan yang datang dari 3 arah berbeda menghilang dalam sekejap. Usahanya untuk melawannya dengan sekuat tenaga sia-sia, sebuah ilusi. Wang Qr merasakan sumber masalahnya. Namun, dia tidak berani gegabah. Saat ini, dia berada di ujung ruangan. Setidaknya, dia masih ingat di mana berada. Jika dia menyerang ke depan, dia akan terjebak dalam domain tersebut. Maka dia akan mendapat masalah yang lebih besar. Dia memegang tombak naga emas di depannya untuk melindungi, dan naga emas melingkarnya terus memutar dan memutar tubuhnya untuk melindungi. Wang Qr menutup matanya. Seketika, tubuhnya memancarkan lapisan cahaya keemasan misterius. Ini adalah keterampilan bawaannya, persepsi naga emas. Meskipun persepsi naga emas tidak dapat menghancurkan wilayah kekuasaan Huo Yuhao, persepsi naga emas mampu meningkatkan analisisnya terhadap kesulitannya sendiri. Begitu serangan sebenarnya datang, dia akan mampu menahannya dan melakukan serangan balik. Adegan misterius itu kini menemui jalan buntu. Persepsi naga emas Wang Qiu dan naga emas melingkar keduanya membutuhkan kekuatan jiwa. Skydream domain Huo Yuhao tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, ini akan menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Aku kalah. Suara Huo Yuhao terdengar. Kemudian, lingkungan sekitar yang bengkok menghilang sepenuhnya. Dia tetap di tempatnya seolah tidak ada yang berubah. Namun, serangan Wang Qr ke arahnya sia-sia. Bagaimana kamu kalah?
Wang Qiuer bertanya sambil menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, "Jangan lupa, saya hanya memiliki 5 cincin. Selain itu, area keterampilan jiwa tipe domain ini terlalu besar, jadi tentu saja, sebagian besar kekuatan jiwa saya akan terbuang sia-sia. Dari permulaan, aku hanya punya sedikit keterampilan yang dapat diandalkan. Jika kita terus bertarung, aku tidak benar-benar punya peluang. Terlebih lagi, persepsi naga emasmu memeriksa domainku. Satu-satunya caraku untuk menang adalah pertarungan gesekan. Namun, seperti ini, kekuatan jiwaku akan habis terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemenang terakhir tetaplah kamu." Huo Yuhao sangat tulus. Tapi Wang Qiuer merasakan ada sesuatu yang salah. "Kamu tidak kalah, kamu masih punya banyak teknik," katanya dengan marah. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, "Katakan padaku, di antara gerakanku, mana yang bisa mengalahkanmu, kamu punya." Wang Qiuer baru saja hendak mengatakan kebanggaan permaisuri es dan salju yang dia gunakan hari itu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia hanya bisa menggunakannya dalam transformasi naga kupu-kupu emas ungu. Namun, karena dia belum menyatu dengan Wang Dong'er, tidak mungkin dia bisa menggunakannya. Dia memikirkannya, dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada keterampilan yang bisa dia gunakan untuk mengalahkannya. "Kamu bisa menggunakan botol susu," katanya dengan susah payah. Huo Yuhao menatapnya dengan jijik dan berkata, "Bisakah kamu bersikap lebih masuk akal? Kita sedang melakukan pertarungan yang adil, dan kamu ingin aku menggunakan botol susu? Menurutmu apakah tempat ini akan mengizinkanku untuk melawanmu secara tidak adil? Selanjutnya, jika saya menggunakan botol susu, saya akan kehilangan konsentrasi. Saya bahkan tidak akan mampu mempertahankan domain. Saya kalah. Dong'er dan saya kalah." "Anda lulus," memang benar. Saat Huo Yuhao mengaku kalah, terdengar suara, Wang Qiuer menang. "Lulus." Cahaya keemasan menyala, dan Wang Qiuer menghilang dengan ekspresi curiga di wajahnya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er kembali ke tempat asalnya. Mungkinkah Huo Yuhao benar-benar mengalahkan Wang Qiuer? Bahkan dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini. Dia memang memiliki banyak serangan yang bisa dia gunakan, tapi seberapa kuatkah Wang Qiuer? Dia dikenal sebagai master jiwa terkuat dengan jiwa bela diri naga. Sifat terkuat Wang Qiuer adalah jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia akan merespons dengan kekuatan yang sama. Kekuatan lawannya seringkali cukup untuk membuatnya tampil luar biasa. Terlebih lagi, dengan kekuatan tertingginya, bahkan jika dia kehabisan kekuatan jiwa, kemampuan bertarungnya mungkin tidak berkurang. Terlebih lagi, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan Soul Sage atau Soul Douluo tidak akan berani melawannya secara langsung. Huo Yuhao tidak pernah berencana untuk menang. Dia berencana untuk menghadapinya secara langsung dan mendapatkan keuntungan sebelum mengakui kekalahan. Ini adalah hasil terbaik. Hal ini tidak akan menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi Wang Qiuer, tetapi ini juga akan dengan jelas menunjukkan hasil dari pertempuran ini, tepat ketika Huo Yuhao berpikir bahwa mereka akan dikirim kembali ke tempat asalnya untuk melanjutkan roda misterius. Suara tenang terdengar dingin, dalam pertarungan 2 lawan 1. "Kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu, dan karenanya, melanggar peraturan. Kamu mengakui kekalahan dengan sengaja dan dengan demikian, kamu akan dihukum dengan petualangan dalam." 2 sinar cahaya menyala, dan sebelum Huo Yuhao dan Wang Dong'er dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan, mereka dibawa pergi. Ini. Wu Feng dan Ning Tian sama-sama terkejut. Saat Dai Huabin berhadapan dengan Julu sebelumnya, dia langsung mengakui kekalahan. Namun, tempat misterius ini tidak mengatakan bahwa mereka curang, dan sebaliknya, hal itu memungkinkan Julu untuk maju. Atas permintaannya, ia kemudian mengirimnya ke Deep Adventure juga. Namun, setelah pertarungan adil antara Huo Yuhao dan Wang Qiuer, mereka dianggap curang karena Wang Dong'er tidak ikut serta. Aturan macam apa ini? Lampu menyala, dan roda muncul sekali lagi. Kali ini, cahaya muncul di bawah kaki Ning Tian, hanya Wu Feng dan aku yang tersisa. Ning Tian mau tidak mau melihat ke arah Wu Feng. Wu Feng sedang menatapnya. Ning Tian telah memutuskan jika dia berakhir dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia akan mengakui kekalahan. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Wu Feng 1 lawan 1. Jika saya harus pergi ke Deep Adventure, biarlah. Meskipun Ning Tian jelas tahu bahwa sebagai master jiwa tipe tambahan, memasuki petualangan mendalam sama dengan hukuman mati, dia tegas dalam keputusannya.
Secara emosional, dia masih bingung. Dia selalu tahu bahwa Wu Feng menyukainya, tetapi dia heteroseksual. Satu-satunya yang dia sukai di generasi muda adalah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao telah memilih Wang Dong'er, yang lebih baik darinya dalam segala aspek. Hal ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri.